percaya kita boleh berada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk boleh bagi berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Karena kami saat ini Tuhan boleh berada di tempat ini Tuhan, kami datang membawa kerinduan kami Bapa saat ini Tuhan. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan dengan membawa segala kerinduan kami untuk kami boleh masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan dan kami mengundang Roh-Mu sendiri Tuhan saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk memuaskan hati kami, untuk melepaskan kelegaan hati kami Tuhan saat ini Tuhan. Bapa, kami mau panggilkan Tuhan segala beban kami saat ini, segala persoalan kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami datang Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa di dalam-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan semuanya kepada kami. Engkau akan memberikan roh kelegaan dan sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Bapa pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah Kau sendiri Tuhan yang akan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ucapan syukur dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita baca ayat hafalan yang terdapat pada 2 Timotius 1 ayat 9. Pada hitungan ke-3, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang membawa kerinduan kami Tuhan pada pagi hari ini. Apapun Tuhan, apapun Tuhan keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami mudahkan Tuhan kepada-Mu dengan mengucapkan terima kasih kepada-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Ku ada
Terimalah ibadah kami dan kami mau sambut Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus yang benar ada di dalam kehidupan kita, dan memang kita mau setiap langkah dari hidup kita boleh diatur dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Thank
Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan berikan persembahan untuk yang bertugas bisa maju ke depan. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan. Inilah persembahan syukur kami Tuhan melalui puji-pujian kami. Tuhan Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini kami Tuhan anak tempat ini mengangkat tangan Tuhan, membawa korban persembahan di hadapan Engkau. Sucikan, kuduskan Tuhan persembahan ini. Sekiranya persembahan ini Tuhan akan berguna Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami aturkan persembahan ini. Haleluya, amin.
Tio berdoa untuk firman Tuhan. Mari. Bapa di surga, bersyukur pada saat yang indah ini kami dipersatukan dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah memeliharakan kehidupan kami. Karena kasih-Mu Bapa, kami anak-anak-Mu, kami adalah biji mata-Mu yang senantiasa diperhatikan Tuhan. Hidup kami dipelihara Tuhan. Di tengah-tengah saat badai senantiasa berlalu, kehidupan ini ada di tangan kuasa-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Bapa. Kasih-Mu melingkupi setiap kehidupan. Kami dijamah Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami diurapi Tuhan. Kami sanggup menghadapi keadaan apapun yang terjadi, karena kebenaran firman-Mu yang menyertai hidup kami, kebenaran firman-Mu yang menguasai dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami beriman hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang besar, yang senantiasa melindungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Darah Yesus, sucikan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, supaya setiap hati kami dibukakan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ini. Kami dikuatkan oleh firman. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, setelah kita memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan dan mengagungkan Tuhan, Tuhan sudah duduk di atas puji-pujian yang kita bangun. Sebab itu kesempatan yang indah kita datang, kita mohon berfirman kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama mendengar firman Allah. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya, kita baca ayat pokok kita dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 sambil mendengar berdoa supaya Roh Kudus berkarya sehingga kita semua datang, kita diberkati, kita pulang, kita dipulihkan, membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebagai ayat pokok, sekali lagi saya akan bacakan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, tadi sudah kita baca, tapi saya akan bacakan sekali lagi. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat 9 berkata demikian. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia atau anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Puji Tuhan. Secara lewat ayat pokok ini
kita mau sama-sama berbicara, atau kalau saya berikan tema judul dari firman Tuhan yang kita sama-sama dengar, kita bahas, kita renungkan adalah peliharalah keselamatanmu. Keselamatan itu bersifat pribadi, tidak bisa menumpang. Keselamatan itu bersifat pribadi, suami, istri, anak, ayah, ibu, saudara-saudaranya semua. Sekali lagi, keselamatan bersifat pribadi perseorangan. Sebab itu, sekali lagi, firman Allah mengajarkan kita, peliharalah keselamatanmu. Saudara, kita tahu keselamatan itu adalah sesuatu yang terpenting di dalam hidup kita. Karena sangat pentingnya keselamatan itu sampai Yesus sendiri berkata, apa untungnya kamu beroleh segenap dunia ini, memiliki dunia ini, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kemasyhuran. Apa untungnya kamu beroleh semua itu kalau jiwa binasa, kalau tidak selamat? Puji Tuhan. Nah saudara, lewat ayat pokok yang kita sudah baca tadi, kita tahu keselamatan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada saudara dan saya secara pribadi. Keselamatan adalah sesuatu yang Tuhan berikan sebagai anugerah atau kasih karunia. Anugerah artinya sebenarnya kita ini tidak layak, tapi karena kasih Allah yang sangat besar, maka saudara dan saya diberikan anugerah keselamatan ini. Saudara, keselamatan itu tidak dapat kita beli. Berapa banyak uang saudara tidak bisa memberi itu keselamatan. Meskipun harta saudara, orang berkata konglomerat harta yang triliun, keselamatan tidak bisa dibeli. Itu harus kita sadari. Keselamatan kita tidak bisa mendapatkan sebagai imbalan atau balas jasa atas perbuatan baik kita. Saudara kenal orang baik, suka menolong, beramal, dan sebagainya. Saudara tidak bisa mendapatkan itu keselamatan, sekali lagi, dengan perbuatan baik atau sebagai balas jasa atas perbuatan baik kita. Sekali lagi tidak bisa. Jadi saudara, keselamatan itu adalah murni pemberian Allah kepada orang-orang berdosa. Keselamatan adalah pemberian Allah yang murni kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdosa. Dan kita tahu lewat firman Allah, saudara, sejak awal Allah sudah menghendaki agar semua manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sebenarnya rupa dosa itu adalah maut, kematian yang kekal, dibuang ke dalam api neraka yang tidak terpadamkan siang malam selama-lamanya.
Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, keselamatan adalah murni pemberian Allah kepada saudara dan saya. Dan Allah sudah merencanakan itu, keselamatan diberikan sejak awal. Ya. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah tahu manusia yang pertama diciptakan Adam dan Hawa itu akan jatuh dalam dosa. Dan semua keturunan Adam dan Hawa mewarisi itu dosa. Dan sekali lagi upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Tapi Allah sejak awal, ya, Tuhan menghendaki supaya semua manusia itu selamat. Dan itu dinyatakan oleh Allah dengan kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mengapa saya katakan? Coba saja kita baca dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, berkata demikian. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu sebabnya saudara, Yesus datang ke dalam dunia supaya saudara dan saya tidak binasa. Sekali lagi, itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Mengapa? Itu tadi, supaya saudara dan saya yang percaya, yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, tapi sebaliknya mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Jadi saudara, hal yang pertama yang Allah tawarkan kepada manusia itu yang ditawarkan Allah kepada manusia yang seharusnya binasa, dan satu kematian yang kekal yang sangat mengerikan. Apa yang ditawarkan? Memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditawarkan kepada semua manusia tanpa pandang bulu, memberikan Yesus supaya selamat. Saudara mau selamat? Terimalah Yesus. Ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih bimbang, ada yang masih mendua hati. Bertobat, masih ada kesempatan. Itu yang ditawarkan Allah kepada manusia, memberikan Yesus. Kalau mau selamat, terima Yesus. Rasul Paulus sendiri dalam penginjilan juga berkata, percayalah akan Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Sebab keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai ayat 12. Yesus satu-satunya jalan
adalah jalan yang benar, satu-satunya jalan yang dipastikan benar. Bukan kebetulan, saudara. Jalan kebetulan, ya bukan. Jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang selamat. Sebab itu, saudara harusnya berbahagia. Karena saudara, kita diselamatkan. Itu anugerah. Saudara harus bersyukur. Jadi, setelah saudara dan saya diselamatkan, maka saudara dan saya kita perlu, tolong ditegas lagi, harus memelihara keselamatan. Sekali lagi, setelah diselamatkan, saudara harus memelihara keselamatan itu. Mengapa saudara harus dipelihara? Dalam Filipi 2:12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Kita harus pelihara. Lebih dari semuanya, saudara. Mengapa? Sekali lagi, sebab iblis yang sudah dikalahkan oleh kedatangan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Iblis senantiasa, iblis selalu, saudara, dia mengejar saudara. Iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan saudara dari kedudukan sebagai anak-anak Allah karena anugerah dan diselamatkan. Iblis tidak senang. Dia berusaha untuk menjatuhkan saudara. Dia berusaha untuk merampas keselamatan yang saudara dan saya sudah terima. Alkitab jelas mengingatkan kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis, musuh kita itu, dia berjalan ke sana kemari, beredar-edar. Untuk apa? Untuk menjatuhkan saudara, menelan siapa yang bisa ditelan, dijatuhkan. Tentu tidak salah kalau saudara harus waspada, berjaga-jaga. Jangan beri kesempatan kepada iblis, biar kecil sekalipun. Kalau iblis punya kesempatan, dia masuk, saudara. Itu ada celah, dia masuk. Dia mau menjatuhkan saudara dan saya. Itu tidak salah. Kalau firman Allah pagi hari berkata, peliharalah keselamatan itu. Saudara tahu, salah satu sahabat Paulus, kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, ya, kalau saudara baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Tesalonika itu kota besar. Sekali lagi dikatakan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kita lihat Demas, salah satu sahabat Paulus yang ikut di dalam penginjilan, memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang dibutuhkan oleh semua manusia. Meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena lebih
mencintai dunia ini. Apa yang dimaksud dengan dunia? Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Nah, yang dimaksud dengan dunia di sini adalah segala sesuatu yang menggoda kita, sehingga kasih kita kepada Tuhan menjadi hilang. Dunia itu bisa merampas kasih kita kepada Tuhan. Kedudukan Tuhan sebagai juru selamat yang terpenting itu diganti dengan dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Kalau saudara baca, firman Allah berkata demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu, sekali lagi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jelas kan? Siapa yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, sebab itu saudara, hati-hati. Kita masih hidup di dalam dunia, apalagi dunia akhir zaman dengan teknologi yang canggih dan semua serba. Saya kalau memikirkan aja, kok bisa? Lewat televisi, segala mana-mana bisa kita lihat. Karena kecanggihan itu ada di dalam dunia. Belum lagi, apalagi yang kemudian sudah. Itu hati-hati. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya yang mempesona itu. Jadi, saudara dan saya, setelah kita bertobat, kita sekarang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Maka saudara dan saya, kita harus menjaga keselamatan itu. Saudara harus memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan sebagai anugerah. Hanya cukup saudara percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua jadi ditanggung oleh Yesus. Kita harus jaga, kita harus pelihara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jaga keselamatan itu di atas segalanya. Itu sudah. Hati-hati dengan dunia. Itu tidak mudah, saudara. Ini tantangan buat kita. Kita ingat waktu itu dengan hati. Sebab itu, hari milikilah, punyailah satu tekad yang kuat, memelihara anugerah keselamatan dari Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Itu saudara.
Jangan loyo, semangat yang teguh apalagi di akhir zaman. Kita sedang di hari-hari terakhir dan akhir zaman. Kita nggak tahu berapa lama lagi datang. Cukup kita pegang firman Allah. Janji Allah dan Nabi. Tanda-tanda yang semakin lebih dinyatakan sudah. Ini waktunya sudah. Sekali lagi tantangannya tidak gampang dunia. Nah, lebih jauh Paulus tegaskan lagi, saudara. Coba kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata demikian. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saya baca ini berapa kali ya, baru kemarin lagi saya ya, dipusatkan dengan bertandinglah dalam pertandingan iman, tapi dikatakan iman yang benar. Kalau begitu ada iman yang tidak benar ya, Mas. Ya, kita belum bahas pagi ini. Sekali lagi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saudara dan saya yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Ya, kita harus mempunyai iman. Dalam perjalanan iman kita ini seperti sedang dalam satu pertandingan, sudah. Dan harus menang. Kalau saudara mau merebut hidup yang kekal, tidak ada istilah kalah, mundur, murka, meninggalkan Tuhan. Oh, banyak sekali. Ini usaha iblis, sudah. Salah satu dia pakai dunia ini. Hati-hati, saudara. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Sekali lagi, kita yang sudah percaya, kita harus mempertahankan iman kita. Ya, seperti masuk dalam pertandingan. Kalau Ibrani dikatakan ada banyak beban dan dosa yang bisa merintah kita, sehingga kita tidak bisa mengikuti pertandingan itu, menyelesaikan dengan baik, setia sampai mati. Atau di akhir zaman kita masuk dalam kesembuhan gereja. Ada beban dan dosa yang harus ditanggalkan. Itu menjadi penghalang, saudara. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan dan kita tidak bisa menang. Tidak ada tempat di surga bagi yang kalah, saudara. Kita harus menang untuk bisa merebut hidup yang kekal itu. Puji Tuhan. Kita harus menang. Sekali lagi, harus menang. Sekali lagi, kita tidak mungkin dapat merebut hidup yang kekal kalau kita tidak berusaha sungguh-sungguh. Masih ingat Lukas pasal 13 ayat 23-24, seorang bertanya, Tuhan, sedikit saja orang yang salah.
semua ingin sama. Sedikit sajakah Tuhan? Tuhan hanya berkata, berjuanglah masuk pintu yang sempit. Berjuanglah, dikatakan, masuk pintu yang sesat. Artinya untuk masuk pintu yang sesat kita harus pikul salib, menyangkal diri. Jadi berkata, tidak mau pikul salib, tidak menyangkal diri, tidak layak mengikut aku. Masuk pintu yang sesat, kita mesti pikul salib, menyangkal diri. Banyak yang berusaha mau masuk, berusaha mau masuk, tapi tidak bisa. Kita hidup di akhir zaman. Tantangan semakin berat, saudara, semakin banyak. Kalau kita tidak betul-betul dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan selalu mendengar firman Tuhan, hati-hati saudara. Satu hal kita harus ingat, dunia tempat di mana kita tinggal, sekali lagi, dunia tempat tinggal kita itu ada sementara saja. Berapa tahun secara mau tinggal di dunia ini, sejak lahir sampai mati, entah susah, entah senang, entah berhasil, entah gagal, itu hidup manusia semua sama. Itu orang pandai, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang punya kedudukan tinggi, orang biasa. Berapa lama hidup di dalam dunia? Sementara, saudara. Sementara. Ada saatnya kita akan tinggalkan dunia ini. Dan firman Allah, sementara kita tinggal di dalam dunia ini, juga mengingatkan, saudara. Coba kita baca 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Berkata demikian, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita kembalikan, firman Allah pasti benar. Secara lain tidak bawa apa-apa. Iya, semua. Kalau saudara tinggalkan dunia ini, juga tidak bawa apa-apa. Ya, biar dikubur dengan peti matinya harganya jutaan, mungkin puluhan juta. Orang kaya bawakan emas perak, justru tidak aman kubur. Tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Itu Tuhan ingatkan. Tidak bawa apa-apa. Firman Allah yang katakan, dalam menjalani hidup ini, asal ada makanan dan pakaian cukup. Betul tidak, saudara? Kelebihan itu hanya orang menyawang. Oh, begini hebat, dia berhasil begini. Tapi hidup sehari-hari bermakanan, asal ada makanan, pakaian cukup. Kita syukur hidup di Indonesia ini, apalagi di sebagai internal, apa masih kurang. Ada makanan, makan tahu tempe, kalau ada makan soto 3.000 sarapan, 3.000.
Nggak usah minum. Ya, ada soto dan ada air sudah. Oh, sudah. Cukup sudah. Tahu teknik sayurnya kampung. Ya, ingat dulu. Ya, anak saya dulu. Memang kita makan tahu tempe kampung waktu makan ayam. Daripada nanti kalau saya besar sudah selesai, saya mau kerja di mana di toko Mas Bagong supaya bisa memberikan kangkung buat papa mama. Nah, itu pikiran anak-anak dulu begitu saja. Saya dengan itu aja saya menangis saja. Nah, asal ada makanan kepada sehat dan pakaian. Oh, pakaian. Terus lihat pakaian saya ini. Masih ada ingat? Ini seragam. Nakal saya. Sudah berapa puluh tahun kira-kira. Ini ada panitia Natal yang sudah sepuh-sepuh. Bapak Esparno, Bapak Tukio, Bapak Triraharjo, Bapak Sardiman, Bapak Dekat Suparman, Bapak Sugeng Harimurti, Bapak Hilmon Haryanto. Nah, itu dulu panitia-panitia Natal. Ya. Ingat seragam ini. Pak Dion sudah punya seragam ini belum? Nah, Pak Dion di sini saja sudah berapa tahun? 17-18 tahun ya. Jadi secara usia ini seragam berapa? Masih tetap berjalan, tapi saya nggak tahu gemuk sekali enggak, kurus sekali enggak, tetap. Ya udah pakaian. Jangan bisa lihat lagi. Asal ada pakaian, makanan, pakaian cukup saudara. Apalagi Tuhan berkata, kamu tidak usah khawatir apa yang tidak kamu makan, minum, pakai, tempat tinggal pun nggak mesti yang wah. Kalau tidur tidak tahu saudara itu kasur yang empuk atau dipan aratika. Kalau tidur saja, oh ini saya tidur di tempat yang empuk, oh ini tidur yang nah, itulah saja semua sudah. Asal ada makanan, pakaian cukup. Tuhan sudah sediakan semua. Dan mesti makanan harus mewah. Ada yang kaya sampai ke Singapura yang makan, habis itu pulang. Sebagai anak Tuhan, Tuhan yang berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibadah saja yang setia. Sungguh-sungguh. Kau dengar firman Tuhan, dan dengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Percaya, imani, lakukan. Jadi semuanya akan ditambahkan kepada. Ini jadi Tuhan yang luar biasa. Ini kan itu. Jadi kita lahir tidak membawa apa-apa, mati pun kita juga tidak membawa apa-apa, saudara. Itu saudara. Sebab itu ketika kita tinggalkan dunia, satu waktu saya tidak tahu, saya ya apa 73 tahun, tidak tahu masih ada yang lebih tua dari saya. Tapi kita semua akan tinggalkan dunia. Pertanyaannya, sudahkah saudara merebut hidup yang kekal? Sudah belum? Sudah memelihara keselamatan, merebut hidup yang kekal? Kalau kita tinggalkan dunia ini, saudara sendiri yang tahu. Kematian setiap saat datang tanpa memberitahu. Jangan pikir, oh kalau dia sakit, oh
dokter bilang sakitnya begini-begini, harus dioperasi. Itu kemarin di renang pagi saya cerita. Ya, seorang hamba Tuhan yang menginjil ibunya sakit dan periksa harus dioperasi segera. Tiba saatnya keluar rumah sakit, dibawa sekali foto lagi, tidak jadi. Sembuh, mujizat terjadi. Itu bisa. Tapi kematian setiap waktu, setiap saat bisa datang. Sekali lagi, kalau kita tinggalkan dunia ini, apa saudara sudah memelihara keselamatan saudara? Saudara sudah rebut hidup yang kekal. Nah saudara, kita berperang. Coba saudara kalau baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17, ya, Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan dunia berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita masih hidup di dalam daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi kalau saudara mau memelihara keselamatan, merebut hidup yang kekal, tugas yang tidak mudah. Kita harus bisa mematikan keinginan daging. Kita masih di dunia ini dalam daging. Ingat Yohanes tadi, ya 1 Yohanes 5 ayat 2 ayat 15. Jangan kamu mengasihi dunia. Kita masih hidup di dunia, masih dalam daging. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jelas saudara, kalau kita mengasihi dunia, berarti kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Itu ingat baik-baik. Ya. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali masalah, persoalan, kesukaran, kesulitan, tantangan. Ya, semua itu bisa menghambat perjalanan iman kita untuk dapat merebut hidup yang kekal. Semua hadapi. Saya hamba Tuhan apa tidak menghadapi sama. Tidak sedikit hamba Tuhan yang jatuh. Hamba Tuhan juga bergumul, harus memelihara keselamatan itu, rebut hidup yang kekal. Jangan terlambat sampai kehilangan keselamatan hidup yang kekal itu. Bukan hanya sementara, tidak ada artinya. Senang pun hanya sebentar. Senang pun malah salah-salah kalau kita tidak menguasai daging. Hidup dalam pimpinan roh, kita bisa jatuh. Tapi saudara tidak perlu takut, asal saudara betul-betul berjuang. Jadi tidak mudah untuk menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Ya, sekali lagi tidak mudah. Tetapi kalau saudara dan saya, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala masa kesukaran dan kesulitan, persoalan apapun. Kalau saudara melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan.
kalau dalam menjalani hidup ini selalu mengandalkan Tuhan, apapun, kalau Tuhan ada di pihak kita, Roma 8:31, siapa yang bisa melawan kita? Betul, saudara mengandalkan Tuhan. Tuhan ada di pihak saudara. Saudara diam-diam. Jangan main-main ini, saudara. Selama ada di dalam Kristus, selama hidup di dalam dunia, kita lebih dari orang-orang yang benar. Gitu. Paulus, berapa banyak penderitaan yang dia alami, diancam bahaya maut, wah banyak sekali. Tapi Paulus tidak takut mati, sehingga ketika menjelang kematian saja Paulus bisa berkata, aku sudah mengakhiri hidup ini dengan baik. Dia bisa memelihara keselamatannya. Dia bisa merebut hidup yang kekal, yang akan membuat dia berbahagia untuk selama-lamanya. Begitu. Ingat, keselamatan kita adalah anugerah. Karena apa? Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2:8. Karena anugerah, karena kasih karunia. Itu yang diberi, bukan balas jasa. Hanya karena saudara punya iman, percaya Yesus engkau satu-satunya juru selamat. Itu Allah berikan Yesus untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi juru selamat yang tinggalkan semua, rela jadi manusia tidak berdosa, ikut dosa, menderita. Oh, bagaimana cacat mati diludahi tanpa baik. Apa yang Yesus tidak derita? Dari ujung kepala sampai telapak kaki, Yesus tanggung semua, sudah bayar lunas. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara harus punya iman yang benar, iman kepada kebenaran firman Allah. Firman Allah itu dijalan kebenaran. Lakukan firman Allah itu. Kita harus jaga iman kita. Nah, saya akan baca saja ayat-ayat terakhir, ayat yang sudah kita pernah baca, tapi saya ingin tekankan supaya saudara baca renungkan 2 Petrus ya, pasal 1 ayat 5 ya, sampai 11 nanti saudara bisa baca, tapi saya akan bacakan sedikit saja ya, dari besarnya berkata demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, jangan main-main saudara. Ingat, kita hidup di hari terakhir. Saudara yang menetapkan, justru karena sekali lagi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman yang kita sudah miliki, yang sudah membuat kita mendapat anugerah keselamatan, harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Kalau saudara baca apa? Kebajikan. Hidup anak itu kan sebagai orang beriman, saudara harus penuh dengan kebajikan, kebaikan, pengetahuan. Ya, pengetahuan akan firman Allah itu penting. Karena itu kita perlu banyak baca dan dengar firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, pengetahuan akan firman Tuhan hanya sedikit. Salah satu, ya salah kita sendiri. Jadi iman itu harus dilakukan dengan kebajikan, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara. Saudara seiman harus dikasih, dan mengasihi saudara seiman. Kasih dan kasih akan semua orang. Wah, ada 6 perkara saudara. Kalau semua itu ada padamu, kita miliki, kamu akan berhasil mengenal Tuhan Yesus Kristus.
Kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tetap berjalan dengan lancar, aman, tidak pernah tersandung, saudara. Dan kepada kamu akan dikaruniakan. Sekali lagi, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Dikatakan dikaruniakan, diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Iman kita harus bertumbuh. Baca baik-baik, iman kita harus bertumbuh. Kalau itu bertumbuh, ada pada kita berlimpah-limpah. Kita lakukan itu. Jangan dasar takut, tersandung pun tidak. Diberi hak penuh masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan. Sebab itu mari dalam menjalani hidup ini berjalanlah dalam bimbingan Roh Kudus, Roh penolong yang akan menolong kita. Dia guru besar yang membimbing menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberitahu, salah kan, hati-hati, ayo tinggalkan, ayo balik. Roh Kudus memimpin, menuntun dalam seluruh kebenaran, supaya kita betul-betul bisa melakukan firman Tuhan. Nah, saudara, maka saudara dan saya, kita akan dapat memelihara iman kita. Kita menikmati hidup yang kekal. Tuhan sudah sediakan rumah di sana, di langit dan bumi yang baru. Ini bumi dan itu akan ada. Tapi Tuhan sudah sediakan. Pelihara keselamatan saudara. Itu hidup yang kekal. Saudara harus menggunakan waktu, kesempatan yang ada di dengan sebaik-baik. Kita berkumpul di sana. Saya pikir kita semua semakin ya, semakin berkumpul di sana selama-lamanya. Amin, saudara. Ini tantangan bagi kita. Bagi gunakan kesempatan. Jangan buang waktu. Ya, Yesus firman, pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini belajar mengerti kehendak Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari saya undang seluruh pemain musik sampai dari sini naik ke atas lagi. Kita naikkan pujian yang pertama. Ku ada sebab anugerah. Puji Tuhan. Mari kita pakai berdiri, saudara. Kita naikkan pujian. Kita boleh ada karena anugerah. Bukan karena kita baik. Ku
Kami percaya pada dukun, baptisan juga dukun. Di situ kami lihat banyak orang mencari kekayaan, orang mencari pelaris, orang mencari kesembuhan. Iblis bisa menyembuhkan orang disantet, iblis bisa menyembuhkan, bisa memperkaya orang Tuhan. Tapi semua itu gelap Tuhan. Tapi terima kasih Bapa, oleh anugerah-Mu Bapa, Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Engkau memberikan jalan yang benar, jalan yang terang, hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Ini bukan karena perbuatan kami, tapi karena kasih-Mu kepada kami, supaya kami hidup berjuang Tuhan. Untuk yang sudah Tuhan selamatkan kepada kami, iman kami pelihara, supaya iman yang benar, bukan iman yang sembarangan, tapi iman murni Tuhan, hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau kami punya iman yang murni, satu hal, kami hanya taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tadi malam kami mimpi kalau itu dari Engkau Tuhan. Di gerejamu ini banyak sampah Tuhan. Kami sedang menyapu, ada hamba Tuhan dan ada jemaat-Mu. Kalau itu dari Engkau, mari bersihkan sampah itu Tuhan. Bersihkan dosa-dosa apa yang tersembunyi Tuhan. Engkau yang tahu setiap pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang Kristen abangan Tuhan. Orang yang melakukan, kami yang sudah mengenal Tuhan lakukan. Jangan sampai kami harus ada perbedaan Tuhan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang berkualitas, yang murni, yang benar-benar jujur, yang benar-benar takut akan Tuhan. Kami rindu jemaat-Mu, gereja tempat ini Pantai Kosta. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kekudusan Tuhan. Kami berharap para pelayan-pelayan-Mu, kuduskan, layakan Tuhan. Bahkan kami berdoa bersama-Mu. Apa yang belum pernah disampaikan, mari Roh Kudus bekerjalah. Sampaikan Tuhan, berikan hamba-Mu seperti roh pada Musa, seperti roh pada Yohanes Pembaptis, seperti roh pada Petrus, Paulus dan sebagainya, supaya benar-benar semua perjanjian lama, perjanjian baru diberitakan. Jangan sampai kami jemaat-Mu binasa karena belum pernah diberitakan Tuhan. Kami rindu Tuhan, semua diberitakan, berikan hikmat agar bijaksana dalam kata Engkau. Roh Kudus, semua di hadapan Engkau telanjang, semua di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi sedikit pun Tuhan. Karena Engkau Allah yang terang, Engkau Allah yang di surga dan di bumi, mengetahui semuanya Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang sudah melayani kami, pakai dengan luar biasa lebih lagi, beri kekuatan kemenangan, segala keperluan kebutuhannya Tuhan cukupkan, Tuhan pakai dengan luar biasa Tuhan. Suatu saat nanti Engkau memanggil kami Tuhan, jangan sampai Engkau menegur kepada kami, jangan sampai Engkau menegur, mengingatkan kepada kami Tuhan, sebab semua perbuatan kami baik atau jahat akan kami yaitu ditanggungjawabkan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau Tuhan semua jemaat-Mu diselamatkan. Kami rindu Tuhan, bahkan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Ada mujizat demi mujizat, ada pertolongan Allah di saat kami memuji Engkau. Ada urapan, ada nubuatan, ada Roh Allah yang sudah dijanjikan pada akhir dunia Tuhan. Orang percaya akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami tidak terlena, supaya kami memelihara iman kami, keselamatan itu yang kekal Tuhan, supaya kami merebut juga Tuhan keselamatan itu Tuhan, supaya kami juga jangan sampai kami tergeletak, ditipu oleh kuasa iblis. Iblis pintar Tuhan, iblis pandai Tuhan. Dari Adam dia juga tertipu oleh istrinya. Maka itu berikan kami roh hikmat, roh penguasaan diri, roh yaitu Tuhan yang mengetahui itu benar atau jahat, itu dari Tuhan, dari iblis, supaya kami memahami. Karena kami tahu Engkau Roh Kudus yang ada dalam hati kami, semua akan memberikan yaitu sukacita, membawa keselamatan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan kita boleh disegarkan lewat firman Tuhan, untuk kita boleh mengejar dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Untuk yang bertugas saya persilakan maju ke depan.
Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertetap dalam kerajaan surga, kembali anak-anakku datang mengucap syukur padamu Bapa atas anugerah berkat yang Kau limpahkan buat kami Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur padamu Bapa. Firman yang sudah Engkau berikan buat kami biar tertanam dalam kehidupan kami Bapa, menjadi pelita dalam hidup kami, biar bertumbuh dalam hidup kami Bapa, semakin hari semakin diperbaharui. Terima kasih Bapa. Bentar lagi kami memberikan persembahan Bapa, biar berbau harum di hadapan Bapa, hanya untuk pelebaran kerajaan Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, biar kuasa melingkupi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau sudah pimpin dan berkati. Kami datang, kami pulang dengan membawa berkat, kekuatan. Kami mau pelihara keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan. Kami menghadapi tantangan, kesukaran dan kesulitan. Tuhan, kami akan tetap rebut hidup yang kekal itu. Karena itu adalah milik kami yang akan membahagiakan kami untuk selama-lamanya. Kami hanya dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sebab itu yang datang Tuhan Engkau berkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mungkin ada yang sakit, hidup Yesus, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang dalam peperangan berikan kemenangan. Dan apa yang menjadi rencana dan cita-cita umat dengan pertolongan semua akan dapat berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang berbahagia sepanjang hidup ini berkati, tungkangkan tangan atasnya, berkati hidupnya baik jasmani maupun rohani,
kesehatan rohani, kesehatan jasmani. Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi. Tuhan, semua berkat dalam hidup Engkau akan berikan supaya kami, lewat hidup kami dapat memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua yang sudah datang. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Awalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok, dan sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kami masuk di dalam kemuliaan langit bumi baru kekal selama-lamanya. Teristimewa bersama dengan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat dengan pengucapan syukur dengan percaya. Dan kami sama-sama katakan,